Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Gunau. Welcome back to Horror Time. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang berada di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Seorang mayat wanita yang ditemukan membusuk dan telanjang. Siapakah yang membunuh wanita tersebut, guys? Daripada kalian penasaran semuanya, tonton terus video saya. Tetapi jangan lupa subscribe channel Gunau supaya channel ini tetap memberikan kisah misteri kepada kalian semua, guys. Kita lanjut ke ceritanya. Pada tanggal 26 Juli tahun 1974, seorang anak yang berusia 12 tahun bernama Leslie Melcamp pergi dari sebuah pantai yang berada di kota Provincetown bersama orang tua. Jadi guys, sekedar informasi bahwa Provincetown ini adalah sebuah kota yang terletak di salah satu negara bagian Amerika, yaitu negara bagian Massachusetts. Kemudian tiba-tiba datanglah seekor anjing menggonggong ke hadapan Leslie, seolah-olah ingin memberitahu ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh si anjing tersebut. Kemudian Leslie meninggalkan orang tuanya dan mengikuti anjing tersebut pergi. Kemudian anjing tersebut pergi ke suatu tempat, yaitu pantai West Point. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, guys, saya ingin menggambarkan sedikit mengenai kondisi pantai West Point itu seperti apa. Saya sempat share di Google Map mengenai pantai West Point. Ternyata pantai West Point itu adalah sebuah pantai yang terletak di bagian utara Massachusetts, di mana pantai tersebut memang ada hamparan pasir putih yang sangat luas. Kemudian di atasnya itu ada semacam bukit ditumbuhi dengan semak-semak ataupun rerumputan. Begitulah kondisi pantai West Point. Kemudian di pantai tersebut, tepatnya di semak-semak, ditemukanlah seorang mayat wanita telanjang dan membusuk dengan ukuran kurang lebih panjangnya 5 kaki 6,5 inci, beratnya 65 kg dan umur kurang lebih 20 sampai 40 tahun, guys. Kemudian mayat tersebut berbaring atas handuk pantai, kemudian kepalanya beralaskan lipatan celana jeans dan menggunakan bandana berwarna biru, guys. Diperkirakan mayat tersebut sudah hampir 3 minggu berada di pasir putih tersebut dan kepalanya sebelah kiri hancur, kemudian tangannya terpotong seolah-olah ingin menghindari identifikasi melalui sidik jari. Wow, seram. Kepala Kepolisian Jimmy Metz Provincetown meyakini bahwa ini adalah salah satu kasus pembunuhan terhadap mayat seorang wanita yang ditemukan di atas hamparan padang pasir putih di pantai West Point, guys. Dan salah satu bukti yang ditinggalkan yang berada di sekitar mayat tersebut adalah adanya jejak kaki yang ditinggalkan oleh seseorang, dan kemungkinan jejak kakinya ini adalah jejak kaki yang ditinggalkan oleh seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan besar. Kemudian dilakukanlah yang namanya investigasi oleh pihak kepolisian Provincetown dengan menggunakan anjing pelacak serta mengidentifikasi daftar-daftar orang yang pernah menginap di salah satu penginapan yang berada di sekitar pantai tersebut. Akhirnya polisi pun belum menemukan bukti yang cukup kuat untuk mengarah kepada seseorang terkait dengan pembunuhan mayat wanita tersebut, guys. Kemudian ada seseorang yang bernama Margie Childs, salah satu penduduk yang berada di Provincetown, bercerita pada tahun 2019. Dia mengatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa mengidentifikasi si mayat wanita tersebut. Kemudian polisi akhirnya mengalihkan penyelidikan kepada gigi korban. Sudah ada beberapa proses identifikasi, sudah ada beberapa proses pencarian, ternyata tidak ditemukan bukti yang cukup kuat, guys. Jadi gigi korban itu memang bergayanya agak sedikit mewah dan bergaya New York style pada saat itu.
Kemudian data gigi korban diumumkan di seluruh negara bagian Massachusetts dan di negara bagian Amerika lainnya guys. Dan data gigi juga dilaporkan ke FBI dan Interpol pada saat itu. Kemudian tidak ada seorang pun yang mengaku pernah melakukan perawatan terhadap gigi mayat seorang wanita yang ditemukan terbunuh di pantai West Point tersebut guys, dengan bergaya New York style. Kemudian pada tahun 1980 mayatnya dibongkar. Jadi pemakamannya itu dibongkar guys, untuk mengambil sebisa mungkin sampel darah dan mencoba mensketsa wajah melalui tengkorak-tengkorak yang ditemukan di pemakaman wanita tersebut guys. Dan kemudian hasil investigasi terhadap mayat wanita tersebut pun tidak menemukan hasil. Akhirnya pada tahun 2000 mayat tersebut dibongkar untuk yang kedua kalinya kan, untuk mencari tulang, kemudian diinvestigasi lagi. Ya kita tidak tahu ya, mungkin ada pertimbangan apa sampai kuburan si wanita tersebut pun digali sebanyak 2 kali. Yang tentunya ini adalah proses investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Akhirnya pun tidak menemukan hasil yang memuaskan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian pada tahun 2013 tepat 3 kali mayat wanita tersebut dibongkar lagi guys. Jadi untuk yang ketiga kalinya ini untuk mencari sampel DNA untuk mencocokkan ke data-data orang yang mungkin saat itu perlu untuk diinvestigasi juga guys. Akhirnya polisi pun tidak menemukan hasil yang sangat memuaskan mengenai keberadaan wanita tersebut guys. Wow. Akhirnya polisi tidak menemukan identitas mayat wanita tersebut dan juga tidak menemukan siapa yang membunuh mayat wanita tersebut. Untuk teori yang pertama, teori ini dikemukakan oleh seseorang penulis yang bernama Joe Hill, seorang anak dari ayah yang bernama Stephen King. Jadi Stephen King ini adalah juga seorang penulis yang cukup terkenal pada masanya guys. Jadi dia tertarik dengan kasus penemuan mayat di padang pasir tersebut guys. Ketika dia menonton sebuah film yang berjudul Jaws yang dirilis pada tahun 1975, tepat 1 tahun sebelum mayat tersebut ditemukan. Jadi di salah satu potongan film tersebut, Joe Hill itu menemukan ada seorang wanita yang berada di keramaian, di mana wanita tersebut memiliki wajah yang sama dengan sketsa wajah yang diumumkan pada saat itu guys. Perempuan tersebut juga menggunakan bandana berwarna biru dan celana jeans. Jadi kemudian dikonfirmasilah ke pihak Universal Studio tersebut mengenai potongan cuplikan wanita yang berada di keramaian tersebut. Ternyata pihak perfilman ini juga tidak mengetahui siapa wanita tersebut guys. Ya bisa jadi itu adalah orang yang selama ini dicari oleh pihak kepolisian, karena film itu dibuat tepat pada tahun 1974 dan kurang lebih waktunya itu berbarengan dengan ditemukannya mayat wanita tersebut guys. Wow. Kemudian untuk teori yang kedua, teori ini dikemukakan oleh seseorang yang bernama Whitey Bulger. Jadi Whitey Bulger ini adalah seorang terpidana kasus pencurian dan pembunuhan terhadap 2 orang mayat wanita. Jadi dia dipenjara seumur hidup dan dipenjara sebanyak 2 kali karena dia juga membunuh salah satu tahanan yang berada di penjara tersebut guys. Dia juga bertanggung jawab terhadap 11 pembunuhan dan secara luas dia juga bertanggung jawab terhadap pembunuhan yang lain yang tidak diketahui. Ceritanya itu disampaikan oleh seseorang yang bernama Sandra Lee. Jadi Sandra Lee ini memanggil Whitey Bulger dengan sebutan Uncle Jimmy. Dia menyebutkan bahwa perempuan yang ditemukan di pantai West Point tadi untuk pembunuhannya kurang lebih sama dengan kasus pembunuhan yang bernama Debbie Davis yang juga merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Uncle Jimmy guys. Debbie Davis giginya dicabut untuk menghindari identifikasi oleh pihak kepolisian dan mayatnya dilepas atau dibuang di tempat terbuka guys.
Dan Debbie Davis juga kematiannya disebabkan karena cekikan. Dan mayat si wanita yang ditemukan di pantai West Point itu juga ada bekas cekikan yang menyebabkan wanita tersebut tewas. Anehnya, Uncle Jimmy itu tidak sama sekali dikaitkan dengan kasus pembunuhan atau penemuan mayat wanita yang ditemukan di pantai West Point tadi guys. Dan pada tahun itu juga Sandra Lee memang berumur 9 tahun. Dia juga sempat melihat Uncle Jimmy atau Whitney Bulger berada di kota Provincetown pada tahun tersebut. Dan kemudian dia juga mengklaim bahwa pada saat itu Sandra Lee memang menemukan mayat wanita tersebut sebelum Leslie Melcap itu menemukan mayat wanita tersebut. Tetapi Sandra Lee bungkam tidak menginformasikan kepada halayak ramai untuk kasus penemuan mayat wanita tersebut guys. Teori yang ketiga disampaikan oleh seseorang yang bernama Hayden Clark. Jadi Hayden Clark itu divonis selama 70 tahun penjara karena kasus pembunuhan wanita juga guys. Jadi ceritanya seperti ini. Dia bercerita bahwa Clark ini pernah tinggal bersama kakeknya di Cape Cod. Cape Cod ini adalah sebuah tempat yang berada di negara bagian Massachusetts. Kemudian dia pergi ke sebuah pantai yaitu pantai West Point pada saat itu. Kemudian dia tertarik dengan salah satu wanita yang dia lihat pada saat itu guys di pantai West Point. Kemudian si Clark itu tadi memukul kepala wanita tersebut dengan menggunakan pancingan. Kemudian dia berkata dia mengambil gergaji di truknya, kemudian memotong tangannya, mengambil jarinya untuk umpan dia memancing. Kemudian sisa tangannya dikubur di tempat yang lain guys. Kemudian ceritanya ini pun sempat dimuat dalam surat kabar dan mengklaim bahwa dia tidak pernah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus pembunuhan yang mayatnya ditemukan di pantai West Point tadi guys. Untuk teori yang keempat adalah teori yang berasal dari seseorang yang bernama Rory Jane Kissinger. Jadi si Rory ini memiliki sejarah mengenai perampokan sebuah bank yang pernah dia lakukan guys. Ketika mayat ditemukan, Kissinger ini sempat melarikan diri dari penjara yang berada di Plymouth Country. Jadi Plymouth Country ini adalah sebuah tempat yang berada di seberang Teluk Provincetown yang berada di negara bagian Massachusetts tersebut. Sesuai dengan teori pelarian klasik, ya, Kissinger ini mungkin saja dibantu oleh seseorang untuk menyelamatkan dirinya. Dia kemudian menggergaji jeruji besi dan turun menggunakan kain spray guys. Kemudian dijemput oleh seseorang. Ya mungkin saja ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, kemudian wanita tersebut atau Kissinger itu akhirnya dibunuh. Polisi juga menghubungi ibu Kissinger untuk mencocokkan DNA antara mayat wanita yang ditemukan dengan ibu Kissinger. Itulah sebabnya kenapa mayat wanita tersebut sempat digali beberapa kali untuk melihat dan menguji DNA terhadap ibu Kissinger dan wanita yang ditemukan di pantai West Point tadi guys. Dan ujung-ujungnya pun DNA-nya tidak cocok, sampai kasusnya itu pun tidak pernah terungkap sama sekali guys. Sekian cerita dari saya, Kuno.